warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, di video kali ini kita akan membahas materi sistem pendeksamaan dua variabel. Berbeda dengan minggu lalu, kalau minggu lalu kita menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pendeksamaan dua variabel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan sistem pendeksamaan dua variabel dari suatu daerah penyelesaian yang telah diketahui. Nah, kita langsung saja ke materinya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, untuk menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah penyelesaian, ya, misalkan nih pertama ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama nih, langkah pertamanya, misalnya langkah menentukan ya ketidaksamaan dua variabel gitu ya, dua variabel. Langkah yang pertama, karena ini contohnya ya, ini ada sebuah daerah penyelesaian ya. Jadi daerah penyelesaiannya yang ini, yang sebelah atas dari garis ya. Oke. Langkah yang pertama, amati garis yang membatasi di daerah penyelesaian. Nah, kalau di contoh ini, berarti garis yang membatasi daerah penyelesaiannya adalah yang ini ya. Nah, garis ini. Nah, setelah diamati, ini kan ada dua, misalnya tulis titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini garis ini lihat memotong sumbu X dan sumbu Y pada titik ini. Untuk di sumbu Y yang di sini adalah titik potong dengan sumbu X. Jadi ini kan bisa ketahuan ya, nanti koordinat titiknya berapa, ini berapa. Jadi kita tuliskan dulu. Kemudian menentukan persamaan garis. Persamaan garis. Jadi kita tentukan dulu nih persamaan garis ininya dari dua titik potong yang kita ketahui gitu ya. Caranya dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, langkah berikutnya setelah dapat persamaan garisnya, langkah keempat ya. Langkah keempat, menentukan pertidaksamaannya dengan uji titik gitu ya. Uji titik ya. Jadi yang keempat, menentukan pertidaksamaannya dengan uji titik. Nanti misalnya kita ambil salah satu titik, bebas ya, mau titik manapun, misalnya mau titik 0,0. Karena kalau dilihat dari gambar ini, titik 0,0 itu berada di luar dari daerah penyelesaian. Nanti tinggal kita pilih pertidaksamaannya. Apakah dia, kalau misalnya titik uji yang diambil adalah titik di luar daerah penyelesaian, berarti yang diambil bagaimana caranya supaya pernyataannya jadi salah gitu ya. Kalau misalnya yang diambilnya di daerah penyelesaiannya, berarti pertidaksamaannya harus benar gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kalau garisnya di sini digambar penuh, tidak putus-putus, maka dia harus pakai tanda sama dengan pertidaksamaannya. Tapi kalau misalnya
garis putus-putus, berarti dia harus tidak menggunakan sama dengan begitu ya. Nah, sebagai contoh ya supaya lebih jelas, ini contoh. Nah, ya ini contoh ya. Misalnya di sini adalah titik 3. Ini 4 gitu ya. Nah, lihat nih, amati garis yang DP-nya ini aja ya. Misalkan. Nah, DP-nya lihat, amati garis yang membatasi daerah penyelesaian. Tadi garisnya ini kan ya. Daerah penyelesaian. Tulis titik potong terhadap sumbu. Nah, ini titik potong terhadap sumbu. Berarti kalau terhadap sumbu Y, maka posisi di sini koordinat titiknya berarti X-nya kan 0. Di sini kan X-nya 0. Y-nya sama dengan 3. Berarti titiknya 0,3. Dan yang ini kan ke sini X-nya 1 2 3 4. X-nya 4. Tapi tingginya di 0 gitu ya, tetap di sini, enggak ke atas enggak ke bawah. Berarti 4,0. Nah, dari dua titik ini menentukan persamaan garisnya menggunakan rumus Y dikurangi Y1, Y2 kurangi Y1 gitu ya. X kurangi X1, X2 kurangi X1. Bebas mau menggunakan yang ini sebagai X1, X2, X1 Y1 atau yang ini X2 Y2 atau X1 Y1 ini X2 Y2 gitu ya. Bebas. Nah, di sini sebagai contoh kita gunakan ini X1 Y1, ini X2 Y2 gitu ya. Nah, kita substitusikan ke rumus ini. Nanti Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 kurangi X1 gitu ya. Nah, kita masukkan nih. Ini Y dikurangi Y1 berarti yang ini. Kurangi 3 per Y2 mana? Ini kan 0. Ini biar jelas X1, Y1 misalkan ini X2, Y2 gitu ya. Y2 nya berarti 0 dikurangi Y1 berarti kurangi 3 sama dengan gitu ya. Berarti ini X nya tetap X1 nya berarti ini 0 dikurangi 0 per X2 nya 4 dikurangi 0 gitu ya. Y dikurangi 3 tetap Y kurangi 3, 0 kurangi 3 min 3 sama dengan X kurangi 0X, 4 dikurangi 0 4 gitu ya. Nah, kemudian kali silang nih, 4 kali Y ini ke sini gitu ya. Berarti 4 dikali Y min 3 kali X. Nah, kita kalikan silang nih, 4 kali Y min 3 berarti di sini. Jadi Y min 3 dikali 4 min 3 kali X berarti min 3X gitu ya. Kalikan nih 4 kali Y jadi 4Y min 3 kali 4 berarti min 12. Ini min 3X gitu ya. Nah, tinggal kita pindahkan saja yang ada variabelnya di sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya di sebelah kanan. Berarti ini jadi 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, ini persamaannya ya. Baru persamaannya. Sekarang menentukan ketidaksamaannya. Kita lakukan uji titik. Misalnya uji titiknya dengan titik 0,0. Kita lakukan uji titik ya. Misalnya kita ambil titik 0 dengan titik 0,0 misalnya. Berarti dia di luar daerah penyelesaiannya. Kalau di luar berarti pernyataannya harus jadi salah ya. 0,0 nya kita substitusikan ke sini. Jadi 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 12. Nah, 3 kali 0 kan 0 tambah 4 kali 0 berarti 0. Nah, sini sama dengan tanda tanya ya. 12. Nah, ini tandanya ya. Ini. Tandanya mau apa nih? Apakah supaya kan di sini daerah penyelesaiannya kan salah ya, bukan di daerah penyelesaiannya titik 0,0-nya, maka harus dibuat salah ininya pertidaksamaannya. Berarti kan kalimatnya kalau mau salah berarti 0 lebih besar
dari 12 gitu ya. Berarti tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, karena supaya pernyataannya salah. Tapi kalau misalnya titik 0,0-nya ada di DP, berarti yang dipilih 0 kurang dari 12 karena supaya benar pernyataannya. Karena di sini 0,0-nya di luar dari daerah penyelesaian, maka pertidaksamaan yang dipilih adalah lebih besar dari gitu ya. Kemudian karena garisnya ini adalah garis full gitu ya, tidak potong-potong ya, maka ini jadinya 0 lebih besar dari sama dengan 12. Nah, maka yang dipilih adalah untuk pertidaksamaannya ya, 3x tambah 4y lebih besar dari sama dengan 12. Ya. Jadi, kalau kita pilihnya lebih besar dari sama dengan 12, maka daerah penyelesaiannya yang ini. Tapi kalau kurang dari, maka nanti yang di luar daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nih, sama ya, kita menentukan pertidaksamaan dua variabelnya ya dari daerah penyelesaian ini nih. Nah, pertama nih, langkah pertama amati garis yang membatasinya ini berarti ya, yang membatasi datanya. Kemudian titik potongnya nih terhadap sumbu x dan y. Misalnya terhadap sumbu x, berarti titik potongnya ini kan ya. Nah, ini berarti x nya dia negatif 5. Kemudian untuk y nya berarti 0 ya, berarti negatif 5,0. Satu lagi, dan satu lagi titik potong terhadap sumbu y nya, x nya berarti kan di sini 0, y nya 3, berarti 0,3. Nah, misalkan ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, misalkan gitu ya. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Berarti Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi Y dikurangi Y1 nya berarti 0 per Y2 3 kurangi 0 gitu ya, sama dengan X1 nya X dikurangi negatif 5, X2 nya 0 dikurangi negatif 5 gitu ya. Oke, Y dikurangi 0, Y 3 kurangi 0, 3 sama dengan X min kali min 5 berarti X plus 5. 0 dikurangi min 5 berarti 5 ya. Kali silang, kalikan silang 5 kali Y jadi 5Y, 3 kali X plus 5 berarti sama dengan X plus 5 kali 3 gitu ya. Nah, kita kalikan ke dalam berarti 5Y sama dengan 3X tambah 15. Sampai sini juga boleh, tapi kita pindahkan yang ada variabelnya ke sebelah kiri menjadi min 3x ditambah 5y sama dengan 15. Nah, ini persamaannya. Sekarang kita menentukan pertidaksamaannya. Misalkan ambil satu titik uji titik 0 ya, 0,0 misalnya ambil. Nah, titik 0,0 ini kan berarti di dalam daerah penyelesaiannya ya di sini. Maka pernyataannya nanti harus benar gitu ya. Jadi kita substitusikan ke min 3x tambah 5y. Nah, ini 15. Ini jadi maksudnya tandanya itu apa gitu. Mau lebih dari, kurang dari, atau sama dengan gitu ya. Kita masukkan dulu ini min 3x. Berarti min 3 kali 0 tambah 5 kali 0 dengan 15 gitu ya. Oke, min 3 kali 0, 0 tambah 5 kali 0, 0 berarti 0. Nah, ininya mau apa nih? Karena daerah penyelesaiannya adalah titik ujinya ada di daerah penyelesaiannya, berarti pernyataannya harus benar. 0 itu berarti apa? Kurang dari
15 gitu ya. Nah sekarang perhatikan nih, berarti tanda yang dipilihnya adalah kurang dari, karena di sini garisnya adalah garis putus-putus, maka tanda pertidaksamannya tidak usah menggunakan sama dengan, maka tinggal kita ganti aja, min 3x tambah 5y kurang dari 15. Nah ini jawabannya ya. Sekali lagi ya, ini karena ini 0 titik-titik 15 berapa gitu ya. Supaya daerah penyelesaiannya benar, karena titik ujinya di titik 0,0 ya, titik ujinya 0,0 di daerah penyelesaian, maka pernyataannya harus benar. Berarti 0 kita ambilnya kurang dari 15, maka di sininya berarti min 3x tambah 5y kurang dari 15. Tidak usah pakai sama dengan, karena di sini garisnya putus-putus gitu ya. Itu untuk contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah penyelesaian berikut. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini daerah yang diarsir ini adalah daerah penyelesaiannya. Yang garis pertama dia berpotongan 7 dan disumbu y, x-nya 2 untuk disumbu x. Kemudian yang garis yang kedua adalah y-nya disumbu y-nya 5, disumbu x-nya adalah 9 gitu ya. Nah, kalau tadi hanya ada satu pertidaksamaan, kalau ini bisa kita lihat ya, daerah penyelesaiannya dibatasi oleh 2 buah garis. Maka dapat disimpulkan bahwa pertidaksamaannya nanti ada 2 pertidaksamaan gitu ya. Nah, caranya langkah pertama kita tentukan dulu nih, garis pertama yang mana dulu ya, garis yang kedua yang mana. Misalkan anggap aja yang ini adalah garis pertama, yang ini garis yang kedua gitu ya. Nah, berarti ada dua garis yang membatasi ya daerah DP-nya, kan ini ya, DP-nya berarti dibatasi oleh ini garis pertama, terus dibatasi oleh garis yang kedua. Jadi yang kita tentukan dulu yang pertama adalah garis yang membatasi dari daerah penyelesaian seperti ini gitu ya. Nah, untuk garis satu, nah ya, untuk garis yang pertama ya, titik potongnya pertama nih di sini ya, maka ini x-nya sama dengan 2, y-nya berarti 0, titiknya 2,0. Yang kedua, titik potong ke sumbu y-nya di y-nya 7, berarti x kan 0, y-nya 7 berarti 0,7 oke. Nah, kita tentukan dulu persamaannya ke rumus y kurangi y1 per y2 kurangi y1 gitu ya. Ini y2 kurangi y1 gitu ya, sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Misalkan ini x1 y1, ini x2 y2 gitu ya. Y1 nya berarti 0 ya, berarti y dikurangi 0 per y2 nya berarti 7 kurangi 0 sama dengan x1 nya 2 dikurangi 2 per x2 nya 0 dikurangi 2 gitu ya. Y dikurangi 0 y, 7 kurangi 0 tetap 7, x kurangi 2 tetap x2, x dikurangi 2, 0 kurangi 2 berarti negatif 2, kali silang berarti negatif 2y, ini kali 7 kali x min 2 berarti langsung aja jadi 7x dikurangi 14 gitu ya. 7 kali x jadi 7x, 7 kali min 2 min 14 ya, pindah ruaskan ya. Ada variabel x, ada variabelnya berarti min 7x dikurangi 2y sama dengan min 14 ya. Ini persamaan yang garis pertama, jadi ini persamaannya min 7x dikurangi 2y sama dengan min 14. Atau mau misalnya dirubah jadi positif semua gitu ya, dikalikan negatif 1 boleh. Misalkan ini dikali negatif 1 gitu ya, sampai sini juga boleh ya. Tapi kalau misalkan ini mau ya 7x
plus 2Y sama dengan 14. Nah, bisa ini gitu ya. Sekarang garis yang kedua. Garis kedua gitu ya. Itu garis yang kedua. Yang ini ya. Berarti ini batasnya pertama Y-nya 5, berarti 0,5 ya. 0,5 X-nya 0, Y-nya 5. Kemudian yang ini X-nya 9, Y-nya 0. Nah, kita masukkan ke rumusnya juga. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, ini X1 Y1 nya, ini X2 Y2 nya ya. Y dikurangi Y1 berarti 5, Y2 nya 0 berarti kurangi 5 sama dengan X dikurangi X1 nya 0 per X2 nya 9 kurangi 0 ya. Y kurangi 5 tetap Y kurangi 5, ini jadi 0 kurangi 5 negatif 5, ini X min 0 tetap 9 kurangi 0 9 kali Y min 5 jadi 9Y min 45 sama dengan min 5 kali X min 5X min 5, oh ini langsung aja ya, X kurangi 0 berarti X, yang min 5 kali X jadi min 5X. Yang ada variabelnya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi 5X plus sebelah kiri ya, pindahkan ke sebelah kiri 9Y sama dengan min 45 nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi 45. Nah, ini untuk persamaan yang kedua ya, ini persamaan yang kedua. Nah, lalu untuk menentukan pertidaksamanya, ini untuk garis pertama ini kan berarti DP nya ada di sebelah ini gitu ya, sebelah atasnya gitu ya. Untuk garis ini berarti DP-nya kan berarti ada di atas garis ini gitu ya. Maka kita ambil misalkan uji titik 0,0 biar lebih mudah. 0,0 misalkan ya. Kita substitusikan di sini berarti 7 kali 0 ditambah 2 kali 0. Ininya tandanya apa gitu ya? 14 sama dengan 14. Ini kan 0 14. Nah, karena titik 0,0 nya berada di luar daerah penyelesaian, berarti pernyataannya harus salah. 0 titik sama dengan 14 gitu ya, titik 14. Berarti pertidaksamanya supaya salah 0 lebih besar dari 14. Nah, karena lihat ini garis yang digambar full tidak potong-potong, berarti pada pertidaksamanya lebih besar dari sama dengan gitu ya, pakai sama dengan berarti 7X tambah 2Y lebih besar dari sama dengan 14. So, ya, itu untuk garis pertama. Sekarang untuk garis yang kedua nih. Ya, berarti dia kalau garis kedua ya berdasarkan garis kedua berarti DP-nya ada di bawahnya, di bawah dari garisnya gitu ya. Termasuk sebetulnya ini ada arsiran lagi gitu ya kalau hanya satu garis ini gitu ya. Jadi ke sini kita lakukan uji titik lagi. Uji titik 0,0 gitu ya. Kita substitusikan ke sini. Jadi 5 kali 0 tambah 9 kali 0 dengan 45 ya. Oke, berarti ini 0. Nah, tandanya apakah sama dengan atau lebih dari atau kurang dari gitu ya. Jadi kalau sekarang nih lihat garis yang kedua daerah penyelesaiannya adalah di bawah ya. Maka 0,0 ini berada di daerah penyelesaiannya. Maka pernyataannya harus benar. Supaya pernyataan ini benar berarti tandanya harus lebih dari atau kurang dari. Kurang dari ya. Jadi 0 kurang dari 45 itu kan pernyataannya benar ya. Terus karena garisnya gambar penuh berarti pakai sama dengan 0 kurang dari sama dengan 45. Jadi tanda pertidaksamanya 5X tambah 9Y 5X tambah 9Y kurang dari sama dengan 45.
Nah, jadi yang dapat pisah nih. Jadi sistem perbilaksamaannya pertama 7x tambah 2y bisa sama dengan 14 dan 5x tambah 9y kurang dari sama dengan 45 ya. Jadi dari gambar ini ada dua pertidaksamanya, ini pertama, ini yang kedua ya. Ini untuk contoh soal yang ketiga gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah penyelesaian berikut. Ini gambarnya ya. Jadi daerah penyelesaian ini hanya yang diarsir saja ini ya. Berarti kalau kita lihat daerah penyelesaiannya membentuk suatu segitiga ya. Nah, maka ada 3 garis yang membatasi ya. Misalkan ini garis pertama, garis kedua, ini garis ketiga, misalkan gitu ya. Nah, daerah penyelesaiannya dibatasi oleh 3 garis, maka nanti akan ada 3 pertidaksamaan gitu ya dari daerah penyelesaian ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita tandai dulu ya, yang mana dulu yang mau jadi garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Misalnya yang ini garis pertama ya, ini garis yang kedua, terus yang bawah ini adalah garis yang ketiga yang membatasi ya. Nah, ini bebas, kalian mau misalkan yang ini pertama, ini yang kedua, atau yang ini ketiga, atau ini pertama, ini kedua, ketiga gitu ya, bebas gitu ya. Oke, nih untuk garis yang pertama kita cari dulu garis yang pertama. Ini bisa kita lihat garis ini memotong di sumbu Y, di sini Y-nya 2, kalau X-nya 1 ya. Maka untuk garis yang pertama, titiknya adalah sama ini, X-nya 1, Y-nya pasti 0 gitu ya. Jadi 1,0. Kemudian ini Y-nya 2, berarti X-nya 0 ya, 0,2. Untuk yang garis kedua, garis pertama. Sekarang untuk garis yang kedua, ini juga sama ya, 0,2 dan X-nya 2,0. Jadi untuk garis kedua 0,2 dan 2,0 gitu. Nah, sementara untuk garis yang ketiga nih, dia ini udah jelas ya. Garis ketiga itu sama dengan sumbu X gitu ya. Karena dia sama dengan sumbu X, maka garisnya adalah garis Y sama dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0? Karena lihat, di sepanjang garis ini mau X-nya berapapun, Y-nya tetap sama dengan 0. Contoh, misalkan di titik ini kan titik 1, Y-nya 0. Ini 2,0. Sini 3,0. Tetap karena Y-nya di sini di Y sama dengan 0. Yang terus ke sini juga mau ini min 1, tetap tapi Y-nya 0. Yang berubah-ubahnya X-nya. Maka dia garis ketiga itu udah jelas, garis ketiga Y sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau untuk garis pertama, kedua, ketiga gitu. Oke, untuk garis yang pertama, perhatikan garis yang pertama ini ya, melalui 1,0 dan 0,2. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus untuk menentukan persamaannya. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Misalnya ini Y1 nya berarti Y dikurangi 0, kemudian Y2 nya 2 kurangi 0 sama dengan X, X1 nya 1 berarti dikurangi 1 per X2 nya 0, X1 nya 1 gitu ya. Y kurangi 0 berarti Y 2 kurangi 0, 2. X kurangi 1, X min 1. 0 kurangi min 1 berarti min 1. Min 1 kali Y min Y. 2 kali X min 1 berarti 2X min 2 gitu ya. Nah, misalkan yang Y-nya yang pindah ya, atau misalkan 2X-nya pindah ke sebelah kiri menjadi min 2X min Y sama dengan min 2. Supaya positif semua, misalkan dikali negatif 1 jadi 2X
jadi tambah Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini boleh, ini juga sama gitu ya. Sekarang untuk yang garis ini persamaan garis yang pertama. Jadi garis ini tuh 2x tambah Y sama dengan 2 gitu ya. Sekarang untuk garis yang kedua, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Berarti Y dikurangi Y1 berarti 2 per Y2 nya 0 dikurangi 2 gitu ya, sama dengan X dikurangi X1, X1 nya 0 per X2, 2 dikurangi 0 gitu ya. Y kurangi 2 tetap Y kurangi 2, 0 kurangi 2 negatif 2, ini X per 2 kurangi ini 0 berarti 2 kali 2Y kali Y jadi 2Y, 2 kali min 2 jadi min 4 gitu ya. Kemudian min 2 kali X jadi min 2X. Nah, X nya kita pindah luaskan jadi 2X tambah 2Y sama dengan min 4 nya kita pindahkan jadi 4 ya. 2X sama 2Y sama dengan 4. Ini untuk garis yang kedua. Kita punya garisnya, tinggal kita menentukan pertidaksamannya. Sekarang kita lakukan uji titik nih. Untuk titik pertama berarti titik 0,0 nya berada, karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garisnya, berarti titik 0,0 berarti untuk garis pertama berada di luar daerah penyelesaiannya ya. Berarti pernyataannya nanti harus dibuat salah. Jadi uji titiknya akan pakai 0,0. Jadi tinggal substitusikan. Jadi min 2 atau 2 ini ya, 2 kali 0 tambah 0. Nah, apakah sama dengan 2? 2 kali 0, 0 tambah 0. Nah, apakah sama dengan 2 gitu kan? Nah, karena di sini titik ujinya di luar daerah penyelesaiannya, jadi pernyataan ini harus salah. Maka yang diambil adalah kurang dari atau lebih dari? Oh, lebih dari ya. Karena dia supaya pernyataannya salah, jadi kan ini 0 lebih dari 2. Karena garisnya full, berarti lebih dari sama dengan gitu ya. Lebih besar dari sama dengan gitu. Maka untuk pertidaksamannya menjadi 2X tambah Y lebih besar dari sama dengan 2. So, yang satu lagi uji titik 0,0 gitu ya. Misalkan ini garis yang kedua yang ini ya. Oke. Karena daerah penyelesaiannya ada di bawah garisnya, berarti 0,0 berada di daerah penyelesaiannya. Ya. Berarti ini jadi 0x 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 gitu ya, sama dengan 4. Ya, apakah lebih besar dari sama dengan 4 gitu ya. Oke, ini 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. Ininya sama dengan 4 gitu ya. Apakah sama dengan 4 gitu ya. Karena dia berada di daerah penyelesaian, maka pernyataannya harus benar. Berarti sini yang kita gunakan adalah 0 kurang dari sama dengan 4. Karena gambarnya full ya, garisnya full. Berarti di sini pertidaksamaannya menjadi 2x tambah 2y kurang dari sama dengan 4. Nah, satu lagi nih untuk garis yang ketiga, karena yang diarsirnya adalah yang di sebelah atas garis atau y sama dengan 0, maka di sini pertidaksamaannya menjadi y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, yang diarsirnya di bawah berarti ini y kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Oke, itu berarti nih dapat disimpulkan pertidaksamaannya dia ada 3, 2x tambah y bisa dari sama dengan 2, 2x tambah 2y kurang dari sama dengan 4. Nah, satu lagi y besar dari sama dengan 0. Jadi ini daerah sistem pertidaksamaannya dari gambar ini gitu ya. Oke, itu saja untuk materi pertidaksamaan linear dua variabel ya. Untuk video kali ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.